Baik, pada pelajaran hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat text mining gitu ya, pada kasus data mining data dalam bentuk teks. Sebelumnya silahkan dibuka terlebih dahulu untuk aplikasi Rapid Miner-nya atau pakai AI Studio boleh. Nah, yang harus pertama dilakukan adalah untuk data teks ya, karena di operator itu tidak ada teks. Kalau saya juga teks ini ada belum bisa gitu ya. Pun kalau misalnya ada ini hanya atribut-atribut untuk yang pre-processing. Nah, karena untuk operator daripada text ini belum ada, maka silahkan di extension ditambahkan ya. Misalnya di menu bar ada extension, pilih marketplace, kemudian cari text processing. Kita pakai button search gitu cari ya. Ini biasanya tergantung daripada koneksi internet. Oke, kalau sudah ada ini ya. Kemudian select for installation, ingat ya, text processing, select for installation dan install satu package. Ini di accept saja, kemudian install package. Tunggu sampai dia benar-benar selesai. Ini ada perintah untuk di restart ya, supaya dia package-nya masuk. Klik saja yes, tunggu sampai beberapa saat dia membuka kembali. Di blank proses ya, kita masih ada di blank proses. Nah, sebetulnya ini ada ya, just install the text processing extension, open sample process gitu ya, contoh prosesnya bisa dipilih. Di sini ada untuk rule-nya. Nah, ini beberapa case ya yang bisa dilakukan untuk melakukan pengolahan data berbentuk teks. Di sini tokenize, transform case, dan filter stop word. Walaupun di modul ada 5 ya, tapi boleh dipilih hanya 3 saja tergantung kebutuhannya. Ini kita close dulu ya. Kemudian kita akan membuat dokumen baru, bisa saja blank dokumen dan proses. Kemudian seperti biasa kita akan read CSV, kemudian kita cari mana kita menyimpan untuk dataset text mining ini ya. Oke, ini next. Ini ada ID, sentimen, dan teksnya ya. Ini sudah ada ya, kita coba lihat dulu untuk dataset ini. Ya, sentimen dan teksnya ya. Ini ada 397 ya, 39 sampel, 3 regular attribute ya. Atributnya 1, 2, 3. Ini raw-nya bawaan daripada Rapid Miner-nya. Jadi abaikan saja. Yang kita butuhkan adalah sentimen dan teksnya atau tweetnya. Baik lagi ke data. Ini kita close. Karena kita akan membuat sebuah desain untuk melakukan penelitian dan menggunakan text mining. Ini kita buka dulu ya, buat dulu modelnya. Kemudian kita didesain, kita akan membuat desain model. Setelah kita membaca dokumen, kita pilih set role. Ini bagian daripada pre-processing ya. Ini outnya kita akan ke exact. Kemudian setelah set role, kita pilih nominal to text. Ingat, ini bagian daripada processing ya, tahap sebelum proses. Ini bisa dipakai, bisa juga tidak, silahkan, tergantung daripada kebutuhan. Kemudian setelah itu kita yang paling penting adalah proses dokumennya.
Nah, proses dokumen. Nah, proses dokumen ini kita pilih from data saja ya, karena kita kan datanya dari CSV gitu. Nah, proses dokumen. Nah, yang paling penting pada tahapan text mining ini adalah di proses dokumen ini kita mau melakukan tahap apa aja gitu. Yang pertama kita pilih tokenize. Udah tokenize ya. Ekstensinya dari text processing. Kemudian kita pilih kalau misalnya mau pakai filter. Token by rank. Jadi artinya berapa minimal karakter yang akan dilakukan proses. Selanjutnya kita pilih transform case ya, transform case. Nah, penjelasan ini sudah disampaikan di di slide ya. Ini buat apa, itu buat apa ya. Token transform case ini untuk mengubah kasus-kasus yang kita pilih ya. Kemudian setelah transform case kita pilih stemming. Stemming ini adalah kira-kira kata-kata apa aja yang ada di dalam dokumen ini yang kita pilih. Nah, stemming ini bisa jadi dictionary karena kita akan memanggil dari library kita ya, di library kita yang untuk stemmingnya. Jadi kita punya file berbentuk .txt ini menampung semua stem. Ya. Kemudian adalah filter. Filter stopword ya, filter stopword atau kata dasar juga sama dari dictionary. Jadi ya pastikan punya library untuk yang stemming ataupun stopword. Nah, stemming ini kata dasar ya yang harus kita hilangkan ya. Di sini ada filenya, bisa di download. Nah, ini kata sambung seperti lah, kah, tah, pun dan lain sebagainya. Ini stemming yang akan kita hilangkan gitu. Kemudian untuk filter stopword, nah filter stopword ini adalah menggunakan filter stopword bahasa Indonesia. Nah, ya kata dasar kata kerja gitu ya, kata dasar yang sekiranya ini ada imbuhan atau ada kata awalan ya. Jadi ini yang nantinya akan difilter. Yang ada kata-kata ininya difilter. Nah, ini kita pilih stemming ya, kita akan dari tadi datanya stemming formatnya harus txt ya. Kemudian untuk stopword juga sama, stopword bahasa Indonesia kita pilih menggunakan data library yang ada pada PC kita. Jadi ini sudah ada. Open. Kalau sudah, kita sambungkan dokumen ke dokumen. Kemudian ini semuanya adalah bagian dari proses teks buat sendiri. Baik lagi ke proses ya, kita sambungkan extra to extra, kemudian extra to extra. Nah, di sini kita akan melakukan modelingnya, memilih model. Tapi sebelumnya kita akan dulu operator cross validation supaya model melakukan 10 kali proses gitu ya. Ini kita sambungkan juga sambungkan. Nah, di cross validation ini kita akan menggunakan model apa? Biasanya untuk yang text mining gunakan saja model-model yang sekiranya digunakan untuk klasifikasi, karena dia kan settingnya ada dua, positif dan negatif. Nah, dalam hal ini saya menggunakan SVM linear. Jadi SVM itu yang linear ya, yang untuk proses text mining. Kemudian kita di testingnya, jadi apply model ini, mode ke mode, tes ke UNI ya, ke UNI. Kemudian kita pilih performance yang akan ditampilkan untuk menampilkan akurasi, kemudian untuk menampilkan recall dan lain sebagainya. Kita pilih untuk performance classification karena kita menggunakan performance classification. Tab ke tab, kemudian pair ke pair, ini disilang ya, exact ke text. Ininya desainnya ya, dimulai dari prosesnya, read CSV, set role.
nominal to text proses dokumen, di mana dalam proses dokumen kita memilih proses dokumen from data, pilih tokenize, kemudian pilih filter token by length. Dalam hal ini saya minimal karakternya 4 yang diproses dan maksimumnya adalah 25 karakter yang diproses. Ini bisa di setting 5 atau 6 minimalnya ya. Jadi kata-kata yang jumlah karakternya minimal 6 yang diproses. Kemudian transform case, kemudian stemming dictionary, dan filter stop word. Ini tadi sudah saya jelaskan. Kalau misalnya sudah yakin dengan prosesnya, kita menggunakan SPM dengan kernel linear, play model dan performance. Kita run saja. Listing label tadi. Edit list dulu. Ini kita sentimen yang dijadikan sebagai target label. Nah, apply, kita run. Nah, di sini kita sudah menemukan akurasi yang digunakan pada dataset kita, itu sebesar 87,90% untuk akurasinya. Nah, ini untuk confusion metricnya, di mana diprediksi true negatif dan prediksinya negatif ada 160, diprediksi negatif tetapi hasilnya positif ada 9, kemudian prediksi positif tapi hasilnya negatif ada 39. Nah, diprediksi positif dan hasilnya juga positif ada 189. Nah, class recall-nya ada 80,40%, kemudian class precision-nya untuk yang negatif ada 94,67%, kemudian precision untuk yang kelas positifnya ada 82,89%. Nah, ini dia untuk akurasi. Nah, untuk example set cross validation ini prediksi sentimen terhadap prediksi. Nah, di mana nilai confidence-nya ini di atas 0,4 ya, paling tinggi. Kemudian confidence negatif, confidence positif ya. Kalau dia confidence-nya lebih besar daripada misalnya confidence negatif lebih besar daripada confidence positif, maka kesimpulannya negatif. Kalau misalnya dia confidence negatifnya lebih kecil daripada confidence positif gitu ya, maka dia positif. Jadi mana yang nilai confidence-nya paling besar, dialah pemenangnya. Seperti itu, dialah prediksinya. Seperti ini untuk confidence positifnya ada 0,422 atau 0,40% ya, 40%. Tetapi confidence negatifnya adalah 50% lebih, maka diprediksikan dia negatif. Kita cari case yang positif. Di sini ada case positif. Ketika sentimen dia menurut dia adalah negatif, tetapi hasilnya positif. Lihat nilai confidence-nya. Jika nilai confidence-nya lebih besar, maka dialah pemenangnya. Contoh, ini kan nilai confidence positifnya 0,512, sedangkan nilai confidence negatifnya 0,4488. Maka dia diprediksi sebagai positif meskipun sentimennya negatif. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kita lihat proportion factor ini ada 87,90%. Artinya ada error sebesar 12,10%. Maka ketika model tidak memprediksi secara akurat, wajar karena dia masih memiliki error sebesar 12,10%. Oke, jadi itu ya penjelasan untuk text main ini. Oke, jadi silahkan dipelajari kembali dan dipraktikkan. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana ketika kita ingin membuat model lain? Nah, di cross validation, ketika kita ingin mengubah model lain, misalnya kita akan menggunakan random forest. Ini kita tinggal ganti saja kernelnya. Tapi perlu diketahui, untuk penelitian wajib dicatat ya. Kita coba random forest, apakah ada support dengan dataset kita. Dia cocok ya, dia sudah melakukan loading data. Kita lihat di prosesnya sudah berapa persen, 38%, 46%. Kita tunggu sampai 100%. Kita lihat apakah performance yang ditampilkan oleh model random forest lebih baikkah daripada SPM linear. Wah, ternyata model random forest akurasinya jauh lebih besar daripada SPM.
Tadi kita lihat SPM hanya memprediksi sebesar 87, sekian persen ya, 87% lebih. Kita lihat example setnya. Nah, ketika dia diprediksi negatif, hasilnya negatif ya untuk row pertama. Row kedua negatif, kita cari yang positif. Oke, diprediksi positif, hasilnya positif, dan lihat nilai confidence-nya apakah benar positif lebih besar daripada negatif. Oh, ternyata benar. Ada positif ini nilai confidence-nya 0,5, sedangkan untuk nilai confidence negatifnya 0,465. Jadi pemenangnya adalah positif, maka dia diprediksi atau disimpulkan sebagai positif. Kita cari yang memiliki nilai error rate gitu ya. Oh, ini error rate. Diprediksi sebagai sentimen positif tetapi hasilnya negatif, di mana nilai confidence-nya adalah 0,497 untuk yang confident positif dan nilai 0,503 untuk yang confidence-nya negatif. Apakah ini wajar? Wajar karena kita masih memiliki error rate. Error rate-nya sebesar 4,03% ya. 100% dikurangi 9,97. Itu adalah error rate ya. Nah, oke, itu untuk pembelajaran mengenai text mining. Saya harap mahasiswa bisa paham ya dan bisa melakukan percobaan dengan banyak model. Kalau misalnya sudah membuat desain model, kita pilih file, save process as, atau save process. Kalau misalnya kita menggunakan tadi ya dua model, kita pilih saja save process as, di mana kita kasih nama ini text mining random forest, kemudian pilih OK. Nah, kalau misalnya tadi kita menggunakan SPM, kita pilih saja SPM. Ingat, di set role kita harus menentukan ya, mana yang akan dijadikan label. Nah, pilih atribut, sentimennya, pilih target role-nya sebagai apa? Sebagai label. Oke, itu saja untuk pembelajaran atau tutorial bagaimana cara menggunakan dataset pada RapidMiner dengan kasus text mining atau data berbasis teks. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.